Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Final Score. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang mantan pasukan militer melawan sekelompok teroris yang akan menghancurkan stadion atas dasar revolusi. Baik, tanpa banyak pengengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang yang sedang melarikan diri dari sekelompok teroris. Namun naas, usahanya melarikan diri pun gagal. Kemudian orang itu pun dibawa ke sebuah ruangan. Di sini sang ketua teroris yang bernama Arkadi pun bertanya mengenai keberadaan seseorang, namun orang itu tetap bungkam. Scene pun berpindah, terlihat seorang pria yang baru saja turun dari pesawat. Diketahui orang itu bernama Michael. Kemudian Michael pun pergi ke rumah mendiang sahabatnya. Michael bermaksud untuk menonton pertandingan sepak bola bersama keponakannya yang bernama Dani. Di sisi lain terlihat Dani yang sedang dihukum oleh ibunya karena terus-menerus membuat masalah. Kemudian ibunya pun menghukum Dani untuk tetap berada di dalam kamarnya. Sedangkan Dani sendiri merasa bosan terus di dalam kamarnya. Kemudian Dani pun memutuskan untuk kabur melalui jendela. Di tempat lain, Michael baru sampai di rumah mendiang temannya. Kemudian tiba-tiba setelah kejadian tersebut, Michael pun mengajak Dani untuk menonton pertandingan besar di stadion. Namun di sini Dani mengatakan kalau dia tidak bisa pergi karena sedang dihukum. Mendengar hal itu, Michael pun membawa Dani kembali ke dalam dan menemui ibunya. Di sini Michael meminta izin kepada ibunya untuk menonton bersama Dani ke stadion. Hoping to take Danny to the game. No, I'm sorry, Mike. No, Andy used to talk about going to the games with Danny all the time. I'm so happy. No drinking. Nope. No smoking. Malam hari pun tiba. Terlihat Michael dan Dani yang sedang memasuki stadion. Di sisi lain terlihat sekelompok teroris pun masuk dengan menyamar. Kembali ke Michael dan Dani, terlihat mereka berdua yang sedang duduk di bangku stadion. Di sini Michael tidak sengaja membahas tentang ayahnya Dani yang kemudian membuat Dani menjadi sedih. Melihat hal itu, Michael pun langsung pergi membeli hotdog dan berharap agar Dani tidak bersedih lagi. Di lain sisi, sekelompok teroris itu pun memulai aksinya dengan meretas CCTV stadion dan mengunci stadion tersebut agar tidak ada yang masuk ataupun keluar. Setelah berhasil meretas CCTV stadion tersebut, para teroris itu pun masuk ke dalam ruangan kontrol CCTV. Kemudian Arkadi pun mengancam seorang inspektur polisi yang bernama Steve Thompson. Di sini Thompson diancam kalau dirinya tidak patuh pada perintah Arkadi maka keluarganya akan dihabisi. This is your wife, Sarah Thompson. Children, Chloe 9 and Ben 7. We want you to make sure that he stays in his car. Scene pun berpindah, terlihat Michael yang kehilangan Dani dan mencoba menghubunginya namun tidak bisa. Dan saat akan mencobanya lagi, Michael pun malah kehilangan sinyal ponselnya. Di tempat lain terlihat Dani bersama temannya yang sedang mematikan ponselnya agar mereka dapat tenang menonton sepak bola. Kemudian Michael pun menghampiri salah satu petugas di sana. Diketahui petugas itu bernama Faisal. Kemudian Michael mengatakan kalau dia telah kehilangan keponakannya. Faisal yang mendengar hal itu pun langsung saja menghubungi ruangan kontrol. Namun karena ruangan kontrol telah dikuasai oleh Arkadi, ruangan kontrol pun tidak membalasnya. Ignore it. Karena tidak mendapatkan balasan dari ruangan kontrol, Michael pun meminta Faisal untuk mengantarkannya ke ruangan kontrol.
Kemudian ketika mereka sampai di depan lift, penjaga di sana melarang mereka. Namun karena Michael memaksanya, penjaga itu pun membolehkan mereka menaiki lift tersebut. Di dalam, sang penjaga itu terlihat mencurigakan dan benar saja. Ketika Faisal melihat kartu namanya, di sana tertulis nama temannya. Melihat Faisal yang mulai curiga padanya, sang penjaga itu pun mengeluarkan senjata dan pertarungan di dalam lift itu pun tak terhindarkan lagi. Setelah berhasil menghabisi penjaga itu, mereka pun menyembunyikan mayat sang penjaga ke dalam toilet. Kemudian ketika Michael membuka tas penjaga itu, ternyata isinya adalah bom peledak C4. Michael pun lalu meminta telepon yang dapat berfungsi dan langsung menghubungi operator polisi. Michael mengatakan kalau di stadion ada orang yang membawa senjata dan bahan peledak. Di sisi lain terlihat seorang kepala polisi yang sedang menghadiri sebuah acara, kemudian tiba-tiba saja teleponnya berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari anak buahnya bernama Milson. Di sini Milson mengatakan kalau ada seseorang yang melaporkan bahwa di stadion ada orang yang membawa senjata dan sambungan telepon di sana pun terputus. Milson pun berkata kalau orang itu mengaku sebagai mantan militer AS dan kemungkinan dia berbohong. Mendengar hal itu, Steed pun meminta agar disambungkan dengan seorang inspektur polisi yang bertugas di sana. Setelah tersambung, Steed pun langsung menanyakan keadaan di sana dan Thompson yang sedang disandra pun mengatakan kalau di sini baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan. Setelah Thompson selesai dengan panggilan itu, Arkady pun meminta Tatiana untuk memeriksa yang lainnya. Kemudian Arkady pun menghubungi Oleg dan menanyakan kapan pemasangan bom itu selesai. Setelah mendapatkan kepastian dari Oleg, Arkady kemudian memeriksa sensor CCTV yang sedang mencari Dimitri. Di sisi lain, Michael pun tiba-tiba dimarahi oleh Steed, sang kepala polisi, karena dianggap telah melakukan panggilan palsu. Setelah panggilan itu, tiba-tiba saja Tatiana menghubungi semua rekannya. Kemudian saat nama Andre disebutkan berkali-kali, akhirnya Michael menjawabnya. Oleg, Nikita, you, Vlad, Anton, Andrei. Michael yang berfirasat kalau mereka akan mencari Andre pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Scene pun berpindah, terlihat Tatiana yang melaporkan kepada Arkady kalau ada sesuatu yang terjadi dengan Andre. Kemudian Arkady pun meminta Pavel untuk segera memeriksa Andre. Tak lama kemudian, Pavel yang diperintahkan untuk memeriksa Andre pun langsung menemukan Andre di dalam toilet dalam kondisi tewas. Pavel pun langsung saja melaporkan hal tersebut kepada Arkady. Kemudian Arkady pun meminta timnya di ruang kontrol untuk melacak kartu elektronik yang dipakai Andre. Setelah mengetahui keberadaannya, Arkady pun mengunci akses di sana. Kemudian Arkady meminta Vlad dan Anton untuk menghabisi orang yang sudah membuat Andre tewas. Di sisi lain, Michael yang tidak bisa kemana-mana pun tiba-tiba mendapat pesan dari Arkady melalui radionya. Di sini Arkady memberikan sebuah penawaran dan memberitahu kalau dua anak buahnya sedang menuju ke tempat Michael. Kemudian Michael pun menyuruh Faisal untuk memotret foto keponakannya Dani dan pergi mencarinya. Setelah menemukannya, Michael pun meminta Faisal untuk menghubunginya melalui radio. Tak lama kemudian, kedua anak buah Arkady pun datang dan langsung mencari Michael. Kemudian saat Anton memasuki ruangan pendingin, tiba-tiba saja Michael mengunci ruangan itu dan langsung menghajar Vlad. Belum selesai dengan Vlad, Anton yang sedang berada di dalam ruangan pendingin pun berhasil keluar dan ikut menghabisi Michael. Michael pun terpojok oleh Anton, namun pada akhirnya Michael berhasil menghabisi Anton dengan memasukkan kepalanya ke dalam minyak panas. Sedangkan Vlad tewas terbakar karena tindakannya sendiri.
Tak lama kemudian Arkady dan Tatiana pun menghubungi Vlad dan Anton, namun Michael mengatakan kalau mereka sudah tewas. Mendengar hal itu, Tatiana pun langsung memeriksa keadaan mereka berdua. Di sisi lain, Michael menuliskan sebuah pesan dan menjatuhkan bersama jasad Anton dari atas stadion, agar polisi percaya kalau ada situasi darurat di stadion. Kemudian rencana Michael pun berhasil, polisi mulai berdatangan ke stadion tersebut. Setelah sampai di sana, Steve pun langsung menghubungi Michael dan menanyakan kondisi stadion saat ini. Michael pun menjawab kalau stadion ini telah dikuasai oleh sekelompok teroris. Michael mengatakan kalau dia melakukan semua ini karena keponakannya terjebak di dalam. My niece is in the stadium. Kembali ke Arkady, terlihat Arkady yang memasuki ruangan komentator. Di sini Arkady menyuruh si komentator untuk membacakan sebuah pesan yang telah ditulisnya. I've been told to read the following statement. Setelah si komentator itu selesai membacakan semua pesannya, Arkady pun membunuh semua orang yang ada di sana. Setelah mendengarkan pesan yang dibacakan oleh si komentator, Steve pun langsung menghubungi ruang kendali dan mengajaknya untuk bernegosiasi. Namun Arkady tetap bersikeras dengan permintaannya untuk memberikan lokasi Dimitri saat ini. Karena negosiasinya tidak berhasil, Steve pun meminta seluruh polisi untuk mengamankan stadion tersebut. Tak lama kemudian, seorang agen pun datang, diketahui agen itu bernama So. Di sini So memperlihatkan keadaan Rusia saat ini. So pun mengatakan kalau yang dihadapinya adalah seorang mantan pemimpin pemberontak kemerdekaan Rusia, yaitu Dimitri dan Arkady. Dimitri adalah saudara Arkady yang merupakan seorang pemimpin dari pemberontakan itu yang pada tahun 1999 dinyatakan tewas. Namun ternyata tewasnya Dimitri adalah sebuah kebohongan. Dimitri melakukan operasi plastik dan pindah ke London. Dan Arkady dipenjara karena telah melakukan kejahatan perang. So pun mengatakan kalau Dimitri lah dalang dibalik semua ini. Mendengar hal itu, Steve pun meminta So untuk mencari Dimitri dan menyerahkan kepada Arkady. Namun So tidak bisa melakukannya karena hal itu bisa membuat sebuah kekacauan yang sangat besar. Scene pun berpindah, terlihat Victor dan Arkady di ruang kontrol. Di sini Victor mengatakan kalau Michael adalah seorang mantan militer. Victor pun mengatakan kalau Michael datang bersama seorang gadis bernama Dani. Di sisi lain terlihat Dani yang sedang membereskan masalah bersama pacarnya. Setelah masalahnya selesai, Dani pun pergi untuk menemui Michael. Tak lama kemudian dari speaker stadion, Dani mendengar namanya dipanggil untuk menuju suatu tempat. Di sisi lain, Michael pun mendengar hal itu dan langsung menghubungi Faisal melalui radio. Michael bertanya apakah Faisal yang melakukan panggilan itu. Namun di sini Faisal pun mengatakan kalau dirinya tidak pernah melakukan panggilan itu dan masih mencari Dani. Tak lama kemudian Faisal pun melihat Dani keluar dari tribun barat dan langsung melaporkannya pada Michael. Michael yang melihat hal itu pun langsung meminta Faisal untuk membawa Dani. Kemudian di ruang kontrol, Arkady pun telah menemukan keberadaan Michael dan meminta Thompson mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Michael. Karena terancam, Thompson pun terpaksa menyuruh anak buahnya untuk menangkap Michael. Kembali ke Michael yang saat ini sedang berusaha mengejar Dani, namun dihalangi oleh para polisi yang sedang bertugas menjaga stadion. Di sini Michael terus meneriaki Dani yang akhirnya Dani pun sadar. Tak lama kemudian datanglah Faisal yang langsung membawanya kabur melewati para fans yang sedang bersorak. Kemudian Michael pun menanyakan keberadaan Dani kepada Faisal. Faisal pun mengatakan kalau Dani telah bersamanya. Tak lama kemudian mereka bertemu, setelah itu Michael pun meminta Faisal untuk mencari jalan keluar dari stadion tersebut. Faisal pun meminta Michael dan Dani untuk mengikutinya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di tempat pintu darurat. Namun saat Faisal akan mendorong pintu itu, Michael menghentikannya. Setelah mengeceknya, Michael pun mengatakan kalau di atas pintu itu ada pemicu bom. Melihat hal itu, mereka pun pergi menyusuri kabel tersebut. Sesampainya di salah satu ruangan, ternyata di sana terdapat banyak sekali bom C4 yang siap meledak kapan saja saat diaktifkan. Melihat hal itu, Michael pun menghubungi Steve dan melaporkannya apa yang dilihatnya. Steve yang mendapatkan laporan tentang ruangan bom itu pun langsung mengeraskan suara radionya dan mengatakan kalau dia bersama Kapten Reynald dari SAS.
Kemudian Michael pun menjelaskan keadaan di sana melalui radio tersebut. Mengetahui kalau mereka tidak bisa menonaktifkan bom tersebut, Michael pun memberikan penawaran kalau dia akan mencari Dimitri dan membawanya ke atas atap stadion dengan syarat kalau mereka akan membawa Danny dengan selamat dari sana. Michael pun meminta Steed untuk mengirimkan helikopter ke sana nantinya. Steed pun menyetujui hal tersebut dan memberikan lokasi Dimitri. Setelah mendapatkan lokasinya, Michael pun hanya diberi waktu 12 menit untuk menemukannya dan membawanya ke atas atap stadion. Sadar dengan waktunya yang sedikit, Michael langsung saja pergi mencari Dimitri, sedangkan Danny dan Faisal pergi menuju stadion selatan untuk menunggu helikopter. Di sisi lain, Arkady yang melihat pergerakan Michael langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Michael. Di tengah perjalanan, Michael pun bertemu dengan anak buah Arkady. Kemudian Michael pun kabur menggunakan sepeda motor dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sisi lain, Danny dan Faisal pun memberitahu jalan mana yang harus dilewati oleh Michael agar sampai di tempat Dimitri. Kembali ke Michael, di sini terlihat Michael yang malah menuju ke atap stadion dan terus dikejar oleh Tatiana. Namun pada akhirnya Michael berhasil membuat Tatiana terjatuh dari motornya. Namun di sini Tatiana terus-menerus menembaki Michael yang sedang berusaha mencari Dimitri. Dan akhirnya Michael pun berhasil menemukan Dimitri dan langsung membawa Dimitri bersamanya. I need you to come with me. I'm not fucking asking. Di sisi lain terlihat Danny dan Faisal yang sedang menuju tempat penjemputan. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Tatiana. Di sini Tatiana langsung memukul Faisal dan membawa Danny pergi untuk dijadikan sandera. Di tengah perjalanan Michael kembali bertemu dengan anak buah Arkady. Kemudian Michael pun berusaha kabur dari mereka, namun ia malah mendapatkan jalan buntu. Di sini Michael mulai kehabisan peluru, namun Michael tak kehabisan akal. Michael pun melemparkan bom C4 yang sudah ditempel dengan ponselnya. Kemudian Michael pun menembak ponselnya dan bom itu pun meledak. Setelah berhasil menghabisi anak buah Arkady dengan bomnya, Michael dan Dimitri pun langsung saja menuju atap. Sesampainya di sana, Michael tidak menemukan keberadaan Danny di sana. Kemudian Michael pun mencoba menghubungi Faisal melalui radionya. Faisal yang baru sadar pun mengatakan kalau dia telah kehilangan Danny. Tak lama kemudian radio lainnya pun berbunyi. Di sana terdengar suara Arkady. Arkady mengatakan kalau Danny akan mati jika Michael melangkahkan kaki ke arah helikopter. So pun meminta Michael untuk segera menyerahkan Dimitri. Namun di sini Michael pun menolak. So pun tidak mempunyai pilihan lain. So pun meminta militer yang berada di sana untuk menghabisi Dimitri selagi bisa atau mereka akan menghadapi persidangan militer. Untungnya Michael dan Dimitri pun berhasil melarikan diri. Kemudian terlihat Arkady yang kembali berusaha menghubungi Michael. Di sini Arkady mengatakan kalau Michael harus membawa Dimitri ke hadapannya atau Tatiana akan menghabisi keponakannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Michael menyetujuinya. Di sini Michael meminta Arkady untuk bertemu di atas atap stadion. Arkady pun menyetujui hal tersebut dan mereka semua pun pergi menuju tempat yang telah disepakati. Sesampainya di sana, Michael pun meminta agar Danny diserahkan lebih dulu. Namun di sini Danny menolaknya karena ia takut jika yang dilakukannya dapat membuatnya membunuh banyak orang. Kemudian karena drama yang terlalu lama, akhirnya Arkady pun memberikan tembakan peringatan tepat di samping telinga Danny. Karena tertekan, Danny pun akhirnya mulai melangkah menuju tempat Michael berada. Kemudian dari arah berlawanan pun berjalan seseorang menuju ke arah Arkady. Setelah berpapasan dengan Danny, orang itu pun mengatakan kepada Danny untuk bersiap untuk lari. Ternyata orang yang berjalan menuju Arkady itu adalah Michael. Namun karena efek dari cahaya, Arkady dan anak buahnya pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang datang. Kemudian ketika Michael hampir sampai di depan Arkady, tiba-tiba saja sebuah helikopter muncul dan menembaki Arkady beserta dengan anak buahnya. Kemudian mereka pun sadar kalau orang yang bertukar bukanlah Dimitri, melainkan Michael.
Namun sayangnya mereka terlambat menyadari hal itu dan Michael pun langsung berlari dan menghajar Arkady beserta anak buahnya. Di sini Michael berhasil membuat Arkady terpojok. Namun tiba-tiba saja Tatiana datang dan menghajarnya. Di sisi lain terlihat Dani dan Dimitri yang sedang melarikan diri. Kemudian Arkady yang terbebas dari pertarungannya dengan Michael pun langsung pergi untuk mencari Dani dan Dimitri. Kembali ke Michael dan Tatiana, di sini Michael terlihat kewalahan melawan Tatiana. Yang kemudian saklar pemutusnya pun terjatuh dari genggamannya. Michael pun berusaha untuk mengambilnya, namun naas ia malah terjatuh dari atap stadion. Untungnya Michael berhasil selamat, namun di sini Tatiana tetap mengejarnya dan berusaha untuk menghabisinya. Karena pertarungan yang sengit, mereka berdua pun akhirnya terjatuh dari sana. Dan naasnya Tatiana mendarat di atas besi yang tajam dan tewas. Namun sebelum ajalnya datang, Tatiana pun mengatakan kalau tidak ada saklar pemutus dan C4 akan tetap meledak di menit ke-90 pertandingan. Scene pun berpindah, terlihat Dimitri dan Dani yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Arkady. Di sini Arkady terlihat senang karena tujuannya akan segera tercapai. Kemudian Arkady pun memberikan sebuah senjata kepada Dimitri dan memintanya untuk membunuh Dani. Namun yang dilakukan oleh Dimitri benar-benar di luar dugaan. Dimitri memilih bunuh diri untuk menghentikan ambisi Arkady. Di sisi lain Michael memberitahu Faisal kalau saklar pemutus itu palsu dan C4 akan tetap meledak di menit ke-90. Mendengar hal itu, Faisal langsung memberitahu penonton, namun karena pertandingannya masih berjalan, para penonton pun menghiraukannya. Melihat hal itu, Faisal pun berteriak kalau dia membawa bom dan ternyata cara itu berhasil. Semua penonton langsung berhamburan pergi dari sana. Kemudian terlihat Arkady yang sedang melakukan siaran langsung dan mengancam akan membunuh Dani untuk mencapai tujuannya. Michael yang melihat hal itu pun langsung pergi ke ruang kontrol. Namun sebelum Michael sampai, ruangan itu pun meledak. Setelah lama memperhatikannya, Michael pun sadar kalau video itu bukanlah siaran langsung. Yang artinya Dani dan Arkady pun masih hidup. Kemudian Michael pun mendengar suara teriakannya Dani dan langsung mengejarnya. Di sini Arkady mengancam akan membunuh Dani. Kemudian Michael pun mencoba untuk memberi kode agar Dani memukul Arkady dengan kepala dan kemudian Michael pun berhasil membuat Arkady tewas. Kemudian Michael dan Dani pun pergi menghampiri Faisal yang sedang menolong seorang nenek. Dan tak lama kemudian ibu Dani pun datang dan ia pun bersyukur karena Dani telah selamat. Dan setelah drama antara Dani dan ibunya, mereka semua pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan film pun berakhir. Oke Kabuters, itulah tadi alur cerita film Final Score. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah papinter-pinterlah melawan orang licik. Sekian dari Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.